Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hello everyone, apa kabarnya anak-anak semua? How are you today? I hope you are feeling well today. Baik, anak-anak semua. Who is absent today? Tidak ada? Nihil ya, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Okay, I think we can start now. Let's begin our lesson now by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, santri semua, hari ini kita akan membahas materi PS tentang pendistribusian pendapatan. Tujuan pembelajaran kita adalah harapannya santri mampu menganalisis pendistribusian kembali pendapatan nasional. Baik, penilaian dari pembelajaran IPS adalah meliputi sikap, nanti akan saya nilai berkaitan dengan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian ada pengetahuan, yaitu berkaitan pemahaman dari konsep materi ini yang nanti ada post-test di akhir pembelajaran. Kemudian penilaian pada aspek keterampilan yang berkaitan dengan pemecahan masalah kelompok atau nanti kita akan berdiskusi. Nanti penilaian keterampilan berasal dari kegiatan diskusi tersebut. Tahap pembelajaran kita yang kita lalui nanti terdiri dari penjelasan konsep dasar atau materi prasyarat. Kemudian kita nanti ada diskusi kelompok yang dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi dan di akhir ada kesimpulan materi. Nah, materi prasyarat itu apa saja yang nanti kita bahas? Nanti kita membahas tentang pengertian redistribusi pendapatan, kemudian program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, dan beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Baik, kita mulai. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan kembali adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat dari kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Bentuk redistribusi sendiri ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal itu menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Kemudian kalau yang horizontal adalah transfer uang antar kelompok. Contohnya ya dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa ke anak-anak, atau remaja ke orang tua. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Apa saja itu? Ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kebutuhan dasar apa saja? Sandang, pangan, dan papan. Nah, contohnya adalah yang sudah dilakukan pemerintah, ada PKH, ada BLT, ada BPJS. Nah, itu. Kemudian program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Nah, apa saja itu? Ya, jadi ada program kemudahan-kemudahan untuk mengajukan kredit ke bank. Nah, itu program kredit lunak. Kemudian pengembangan usaha atau industri kecil. Ya, jadi pemerintah membantu UMKM contohnya. Kemudian pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, pemerintah dan swasta, baik lokal atau asing, perusahaan itu kemudian menjalankan suatu CSR. Nah, apa itu contoh CSR? CSR itu contohnya seperti kayak Besuan Jarum. Jadi PT Jarum memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak pada generasi muda yang bisa bermain badminton contohnya. Itu disebut sebagai CSR contoh. Kemudian pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Ini berkaitan dengan fungsi pemerintah yaitu sebagai fungsi penegak hukum atau penegak keadilan ekonomi.
Lalu beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Apa saja? Ada dua, yaitu subsidi. Contoh ini, subsidi petani, pemberian subsidi pupuk kepada petani. Fungsinya adalah untuk menekan produksi, sehingga daya jualnya untuk barang-barangnya itu menjadi murah. Sehingga maksudnya kalau daya jualnya murah, nanti bisa terakses oleh masyarakat. Nah, kalau petaninya harga produksinya mahal, otomatis masyarakat tidak bisa mengakses, akhirnya harganya naik. Nah, akhirnya apa? Di luaran nanti membanjiri produk-produk impor. Nah, kasihan. Kemudian ada tuh lagi, ada subsidi BBM. Nah, yang kedua adalah pengenaan pajak. Nah, pengenaan pajak itu dana-dana itu dari mana saja? Dari pajak. Dana apa yang nanti didistribusikan kepada masyarakat itu dari pajak. Contoh ada pajak pendapatan. Jadi ada beberapa orang yang memiliki pendapatan tinggi terkena nisab, maka dia ada potongan pajaknya. Apalagi kemudian ada pajak kendaraan mewah. Nah, itu dikenai pajak. Kemudian pajak pergi ke luar negeri 10%. Nah, itu beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. It is okay so far? Anak-anak jelas? Harapannya jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya bebas. Nanti kita bisa diskusi, tanya jawab. Baik, kita ada satu studi kasus berkaitan dengan fenomena ketimpangan sosial. Anak-anak bisa melihat ada gambar 1 dan gambar 2 yang sangat berbeda. Gambar 1 itu mewakili orang kaya, gambar kedua mewakili orang miskin. Nah, diskusi kelompok, anak-anak bentuk kelompok 5-6 orang. Tadi anak-anak mengamati gambar tadi, gambar 1 dan 2. Diskusikan dengan satu kelompok, apa saja yang dapat kalian lihat dari dua gambar tersebut. Ini anak-anak menjawab tentang kasus pendapatan, pemerataan pendapatan, dampaknya, lalu upaya apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian tulis hasil diskusi pada lembar kerja yang sudah disediakan, kemudian dipresentasikan. Seperti apa lembar kerjanya? Kalian bikin tabel seperti ini. Ada aspek pemerataan, dampak, lalu upaya yang dapat dilakukan. Nah, hasil diskusinya di situ ditulis, dinarasikan, dideskripsikan. Misal pada aspek pemerataan, misal kalian menjawab sudah merata. Nah, jelaskan kenapa sudah merata dari dua gambar tadi. Begitu juga dengan dampak, hasilnya apa ditulis, kemudian upaya yang dapat dilakukan apa. Begitu ya. Silakan berdiskusi. Waktunya 25 menit. Setelah selesai nanti ada perwakilan nanti mempresentasikan di depan. Nanti teman-teman yang lain boleh bertanya. Begitu, silakan diskusi dan kemudian presentasi. Baik, setelah kalian tadi berdiskusi, membuat kelompok, kemudian sudah presentasi dari perwakilan, kemudian kalian tadi juga sudah ada tanya jawab antar teman juga. Apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, hasil pengembangan berbagai sektor dan aktivitas perdagangan itu ternyata perlu didistribusikan. Kenapa? Karena di Indonesia itu masyarakatnya itu heterogen, ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi harapannya bisa adil dan merata sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Lalu dalam rangka mewujudkan pemerataan redistribusi pendapatan, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan, yaitu contohnya pemberian subsidi dan pengenaan pajak. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita masih pada materi yang sama, yaitu tentang redistribusi pendapatan. Pembelajaran berikutnya adalah kalian presentasi-presentasi, ada kelompok yang presentasi, kemudian ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Jadi dilanjutkan dengan diskusi. Jadi ada proyek membuat makalah dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kelompoknya masih sama saja yang tadi, yang sekarang. Jadi kelompoknya dilanjutkan pada pertemuan besok. Apa kasusnya? Jadi ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Pemerintah sudah ada program, apa saja? BLT, PKH, BPJS,
BOS, nah dan lain-lain. Nanti kalian bisa melihat di internet apa saja program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu apa saja. Jadi masing-masing kelompok memilih satu saja makalahnya, materinya tentang BLT boleh, PKH boleh, BPJS boleh, BOS boleh. Jadi salah satu. Begitu ya. Sumber pembelajaran kita tetap sama, yaitu menggunakan buku paket yang sudah ada. Kalian yang sudah punya itu buku paketnya dari buku paket kelas 8 dari 3 serangkai. Kemudian materi-materi yang lain berkaitan dengan ini makalah kalian bisa akses di internet berkaitan tentang BLT, PKH, BPJS, BOS boleh. Jadi intinya kalian mencari materi tentang BLT, PKH, BPJS, BOS atau yang lainnya yang berkenaan dengan pengertiannya, kemudian diperkenalkan pemerintah pada tahun berapa, kemudian kegiatannya apa saja. Ya, jadi makalah tentang salah satu milih. Begitu, santri-santri semua. Oke ya. Harapannya kalian jelas dengan pembelajaran kali ini. Oke, that's all for now. We end our meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.